Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu lagi dalam kuliah daring. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi dalam mata kuliah geometri transformasi. Jadi sebelum ke rotasi, tapi saya ingin menjelaskan sebuah definisi, yaitu sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditetapkan sebagai kaki awal dan kaki lainnya sebagai kaki akhir. Contohnya misalnya kalau saya punya sebuah sudut, katakanlah ini titik A, sini titik B, sini titik C. Saya punya sudut ABC. Di sini terdiri dari dua kaki, yaitu kaki BA dan kaki BC, atau sinar BA dan sinar BC. Ketika kita menganggap kaki awalnya adalah sinar BA dan kaki akhirnya adalah sinar BC, maka akibatnya adalah sudut ini menjadi sudut ABC. Akibatnya adalah sudutnya sudut ABC. Tapi ketika kita menganggap bahwa kaki awalnya adalah kaki BC, sinar BC, dan kaki akhirnya adalah sinar BA, akibatnya sudut berarah yang terbentuk adalah sudut CBA. Paham ya? Jadi ketika BA ini sebagai kaki awal, maka penulisannya adalah, ingat, tetap B-nya sebagai titik sudutnya. Ketika BA ini sebagai kaki awal, maka penulisannya adalah kaki awal dulu ke sudut, baru ke kaki yang lain. Jadi A, B, C. Tapi kalau misalnya BC ini sebagai kaki awal, maka kaki awalnya dulu ke sudut, baru ke yang lain. Ke kaki yang lain. Sehingga sudutnya adalah sudut CBA. Sudut ABC dengan sudut CBA ini tidak sama. Sudutnya tidak sama. Karena kita punya orientasi. Jadi kalau orientasinya berlawanan arah jarum jam, maka mempunyai orientasi positif. Tapi ketika perputarannya searah jarum jam, maka orientasinya negatif. Jadi kalau berlawanan jarum jam, ini orientasinya positif. Orientasi positif. Sebaliknya kalau searah jarum jam negatif. Oke. Misalnya saya punya sudut ABC, sudut ini dengan besar sudutnya 45 derajat. Katakanlah besar sudut ABC 45 derajat. Sudutnya 45 derajat. Nah, apakah besar sudut ABC akan sama dengan besar sudut CBA?
apakah atau berapa besar sudut ABC dan berapa besar sudut CBA. Menentukannya, kalau misalnya sudut ABC, maka kita lihat sudut ABC, maka kaki awalnya adalah BA. Kaki awalnya adalah BA. Sedangkan kaki akhirnya adalah BC. BC. Dan kita melihat orientasinya adalah berdasarkan titik sudut menuju kaki awal dan kemudian kaki akhir. Jadi perputarannya B, A, C. Ya. B ke A ke C. Di yang ini orientasinya B ke A ke C. Sehingga besar sudut ABC adalah 45 derajat. Karena orientasi BAC itu orientasi positif. Memiliki orientasi positif. Sedangkan sudut CBA, maka kaki awalnya adalah sinar BC, kemudian kaki akhirnya adalah sinar BA. Sehingga kalau misalnya kaki awalnya sinar BC, maka orientasinya adalah BCA. Nah, gitu ya. Sehingga memiliki orientasi negatif. Orientasi negatif. BCA. Orientasinya negatif. Sehingga akibatnya besar sudutnya negatif 45 derajat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya sudut katakanlah misalnya EFG, sudut EFG, maka kaki awalnya adalah sinar FE dan kaki akhirnya adalah sinar FG. Ya, misalnya begini ya. F ini E, ini G. Nah, sinar awalnya adalah sinar kaki awalnya adalah sinar FE dan kaki akhirnya adalah sinar FG. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke rotasinya. Jadi, apa itu rotasi? Kita punya definisi di sini. Andaikan A sebuah titik pada bidang Euclid alfa dan theta sebuah bilangan real yang memenuhi theta berada di antara 180 derajat dan negatif 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah relasi rho A, theta yang ditetapkan sebagai berikut. Untuk sebarang P anggota alfa, pertama, jika P sama dengan A, maka rho A theta P itu sama dengan A. Rho A theta P itu sama dengan A. Kemudian yang kedua, jika P tidak sama dengan A, maka rho A theta P itu sama dengan P aksen. Dengan catatan, besar sudut PAP aksennya sama dengan theta dan panjang AP aksen itu sama dengan AP. Jadi ketika kita punya satu titik P dengan titik patokan A, jika P-nya sama dengan A, maka rotasinya, petanya itu akan sama dengan titik itu sendiri. Tapi kalau beda, maka berlaku seperti ini. Contoh misalnya saya punya 3 titik, katakanlah ini titik A, titik P, sini titik Q gitu ya. Maka untuk menggambar rho misalnya
A,60 derajat, P artinya P yang dirotasikan terhadap titik A sejauh 60 derajat, tuh, maka dia akan berada pada P aksen karena P-nya tidak sama dengan A. P aksennya di mana? P aksennya itu berada di posisi yang panjang AP aksennya itu sama dengan panjang AP. Dan pergeserannya sebesar theta atau sudut yang dibentuk PAP aksennya adalah theta. Jadi dari sini sudut PAP aksen, ingat ya, sudut PAP aksen artinya sinar AP itu sebagai kaki awal dan sinar AP aksen sebagai kaki akhir, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Sehingga posisinya kira-kira seperti ini. Panjang ini akan sama dengan panjang ini. Sini paksa. Besar sudutnya ini 60 derajat. Gitu ya. Besar sudut PAP aksen itu 60 derajat. Panjang AP sama dengan panjang AP aksen. Kemudian AP ini sebagai kaki pertama atau sinar awal atau kaki awal, dan AP aksen sebagai kaki akhir. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah rho, misalnya A negatif 60 derajat, Q negatif ya. Artinya dia mempunyai orientasi negatif. Kalau 60 derajat ini, PAP aksen dia mempunyai orientasi positif. Kenapa? Karena kaki awalnya adalah PA. Kaki awalnya AP, sehingga orientasinya dari sini ke sini ke sini. Perputarannya berlawanan jarum jam, sehingga orientasinya positif. Dan sudutnya juga positif. Sedangkan Q ini kalau kita gambar, dia akan mempunyai peta Q aksen di sini dengan sudut Q aksen itu negatif 60 derajat. QA sebagai 60 derajat ya. QA sebagai kaki sebagai kaki awal dan kaki aksen sebagai kaki akhir, sehingga kita punya orientasinya seperti ini, searah jarum jam. Sehingga kalau searah jarum jam, maka sudut yang terbentuknya negatif 60 derajat, gitu ya. Negatif 60 derajat, oke. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Ini Q aksen, ini P aksen. Ini sudut dianggap benar. Ini nggak pakai busur soalnya. Ini juga sama panjangnya. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, rotasi juga merupakan sebuah isometri ya. Terlihat dari definisinya bahwa jarak titik patokan dengan peta dan jarak titik patokan dengan prapeta itu sama, sehingga dia mempertahankan jarak, maka bisa disebut isometri. Kemudian ini untuk menentukan titik koordinat dari peta sebuah rotasi, kita punya teorema. Untuk P XY dan O titik asalnya 0,0, maka rho O theta P itu sama dengan X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta, atau bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, kita buktikan.
Misal saya punya, kita gambarkan saja ya, biar terlihat. Katakanlah saya punya titik P di sini dengan koordinat X, Y, maka titik P ini sini X, sini Y, di sini titik asal O 0,0. Maka kita punya di sini X sama dengan, katakanlah sudutnya tadi alfa gitu ya. Bukan alfa sudah dipakai beta misalnya. Dengan sudut beta, maka kita bisa tuliskan bahwa X itu sama dengan OP cos beta. OP cos beta. Ya, karena kan cos itu apa? Samping per miring kan gampangnya gitu ya. Cos beta itu samping per miring atau X per OP, sehingga X bisa ditulis sebagai OP cos beta. Kemudian Y-nya juga sama, maka Y bisa ditulis sebagai OP sin beta. Sehingga kalau misalnya saya putar atau saya rotasikan si P ini sejauh theta, saya rotasikan misalnya sejauh theta, katakanlah di sini P aksennya X aksen, Y aksen, sudut yang diputarnya sejauh theta, maka kita punya koordinat yang baru, yaitu X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksennya apa? Kalau kita lihat, seperti mencari nilai X ini, maka kita punya X aksen itu sama dengan OP cos, cuman sudutnya jadi bertambah ya. Beta plus theta. Cos beta plus theta. Maka ini akan sama dengan OP dikali, masih ingat cos beta plus theta itu bisa ditulis sebagai cos sin ya. Cos beta cos theta min sin beta sin theta. Atau sama saja dengan OP. Atau bisa saya tulis sebagai OP cos betanya itu X. Ini kan OP cos beta sebagai X. Dan OP cos theta. Kemudian OP kali ini ya. Oke, OP kali ini berarti OP cos beta cos theta ya. OP cos beta cos theta itu berarti X cos theta maksudnya begini ya. Kemudian OP min sin beta sin theta. Atau karena OP sin betanya adalah Y, maka min Y sin theta gitu ya. OP sin betanya adalah Y ini, maka kita dapat min Y sin theta. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan pada Y aksen. Y aksen di sini kita lihat itu sama dengan OP sin beta plus theta. Sekarang sudutnya semua ya. Sin beta plus theta. Sorry. Ini bukan. Oh ya. Kenapa saya tulis OP? Karena OP itu sama dengan OP aksen. Harusnya OP aksen gini ya.
harusnya OP aksen. Karena yang kita pakai adalah ini. Tapi karena OP-nya itu sama dengan OP aksen berdasarkan definisi, maka bisa kita tulis juga aksennya kita hilangkan. Jadi kita punya OP. Dari sini kita dapatkan OP dikali sin beta plus theta itu sama dengan sin cos, kosin ya. Sin cos, kosin. Sin beta cos theta plus cos beta sin theta. Maka ini akan sama dengan, kita lihat di sini, OP sin beta itu adalah Y, OP sin beta adalah Y, berarti sisanya adalah Y cos theta ditambah OP cos beta adalah X, maka ditambah X sin theta, sehingga XY-nya kita dapatkan, X aksen Y aksennya kita dapatkan X cos beta ini ya, X aksennya itu ini, X cos theta min Y sin theta, X sin theta plus Y cos theta. Ini Y aksennya. Atau kalau dalam bentuk matriks ini bisa ditulis sebagai seperti ini. Oke. Terbukti ya. Kemudian teorema yang selanjutnya kita punya, kalau misalnya titik patokannya bukan titik 0,0. Kalau yang barusan itu titik asal sebagai titik patokan, bagaimana kalau misalnya titik patokannya tidak di 0,0 tapi di sebarang titik A. Jadi kita punya titik P yang akan dipetakan terhadap titik patokan titik A sejauh theta. Sejauh theta. Oke. Ini teoremanya, kita buktikan ya. Kalau kita punya koordinat kartesius yang normal, itu titik asalnya O 0,0, kita ubah titik asalnya menjadi titik A. Tekanlah ini titik A. Dengan koordinat A yaitu A, B. Jadi kita merubah yang asalnya sumbu X menjadi sumbu X bar, ini bayangan. Sumbu Y menjadi sumbu Y bar. Sumbu Y bayangan gitu maksudnya. Sehingga kalau saya punya titik X, aturan penggunaannya ya, kalau saya punya titik X, maka X ini bisa saya tulis sebagai X bar plus A. Gitu ya. X bar plus A. Hal yang sama juga berlaku untuk Y. Y bisa saya tulis sebagai Y bar plus B. Jadi kalau saya punya titik bayangan di sini, katakanlah titik P X bar, Y bar misalnya. Saya punya titik P dengan koordinat X bar, Y bar. Maka titik koordinat aslinya adalah X bar ditambah A. X bar ditambah A. Titik ini ditambah jarak dari sini ke sini. Jadi jarak aslinya dari titik asal itu sejauh X bar atau sejauh A ditambah X bar gitu ya. Ke atasnya pun sama, sejauh B ditambah Y bar. Kita bisa tulis seperti ini. Katakanlah ini saya putar terhadap titik patokan A, B,
sehingga saya melakukan rotasi terhadap titik A sejauh theta misalnya. Sejauh theta. P aksennya di sini, maka di sini X aksen bar, Y aksen bar. Sini sejauh theta. Maka berdasarkan teorema yang tadi, yang titik asal, dari sini saya punya, titik P ya. Dari sini saya punya X bar itu sama dengan X min A. Dari sini saya punya Y bar itu sama dengan Y min B. Sehingga saya pun bisa menentukan X aksen bar sama dengan X aksen min A, Y aksen bar sama dengan Y aksen min B. Jadi berdasarkan teorema yang tadi, yang berdasarkan titik asal, kita langsung saja gunakannya. Kita dapatkan X aksen min A, Y aksen min B itu bisa saya tulis sebagai cos theta min sin theta cos theta dikali XY-nya tadi kita sudah ganti dengan X bar. X min A, Y min B. Atau supaya habis ya. Supaya terlihat sama, ini si min A min B-nya bisa kita pindah ke ruas kanan. Jadi X aksen Y aksen sama dengan matriks kosinnya, kemudian X min A, Y min B plus tadi pindah A, B. Jadi petanya adalah ini. Peta dari hasil rotasi terhadap titik A sejauh theta. Titik P. Gitu ya. Sudah terbukti. Oke, jadi yang biasa digunakan rumus-rumus di SMA itu asalnya dari sebuah teorema yang dibuktikan. Ini diambil dari turunan dari definisi juga sebenarnya. Penjabaran dari definisi awal. Oke. Saya ambil contoh yang gampang aja ya, karena pasti sudah pernah lah. Saya punya titik misalnya. Contoh penggunaannya aja. Saya punya titik P, katakanlah 1,2. Saya mau merotasikan titik P terhadap titik asal, titik A misalnya, dengan sudut 45 derajat. Maka kita langsung pakai saja ya rumus yang tadi. X aksen Y aksennya itu sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X min A-nya. Oh iya, A-nya belum punya kita ya. Misalnya kita punya A berapa ya? Min 1, min 1 lah gitu ya. Min 1, sehingga di sini kita punya plus 1 Y plus 1 tambah AB-nya min 1 min 1. Ini kita selesaikan, jadi cos 45 min sin 45 sin 45 cos 45
XY-nya kita punya 1, 2, 1 tambah 1 jadi 2, Y-nya 2 jadi 3 gitu ya. Plus min 1, min 1. Ini kita selesaikan. Cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 juga sama. Jadi ini bisa kita ganti aja langsung ya. Kita ganti jadi setengah akar 2 min setengah akar 2 setengah akar 2 setengah akar 2. Berarti dari sini kita dapat akar 2 min 3/2 akar 2. Kemudian ini akar 2. Ini 3/2 plus ya, akar 2. Kurangi 1, kurangi 1. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Oke. 1 min 3/2 akar 2 min 1. 1 plus 3/2 akar 2 min 1. Ini kalian mau hitung pakai kalkulator boleh, mau hitung hasilnya silahkan. Sampai di sini pun sudah benar ya. Tinggal dihitung saja. Itu contoh sederhananya. Jadi P aksennya atau petanya dari hasil rotasi titik P ini adalah 1 min 3/2 akar 2 min 1, 1 plus 3/2 akar 2 min 1. Itu koordinatnya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.